kami dari kelompok 1, kelas 11 1 ingin mempresentasikan video tugas kimia guru pembimbing Pak Hikayat Ramadhansyah mengenai uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan alat sederhana. Oke, perkenalkan nama saya Ozzy Pagayam Jalil dan teman saya. Nama saya Herman Crespo, selanjutnya. Saya Cecilia Lerita Besaloho, selanjutnya. Saya Asma Nadia Walizan, selanjutnya. Saya Isa Indira Putri, saya kembalikan ke moderator. Simak terus videonya. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit sederhana. Baiklah, untuk penjelasan alat dan bahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, di sini kita akan membutuhkan bahan yang pertama 1 buah baterai dan 1 buah piting lampu, kemudian 1 bola lampu, 2 buah paku dan 3 kabel penjepit buaya. Teman-teman, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu cara pembuatan alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit sederhana. Baiklah, yang pertama kita butuh piting lampu. Kita sambungkan ke paku, dan sisi lainnya kita sambungkan ke baterai. Nah, sudah itu kita ambil lagi kabel penjepit buaya. Kita sambungkan juga ke paku. Kita tinggalkan dulu. Selanjutnya kita pasang bola lampu ke pitingnya. Nah, ujung penjepit buayanya kita sambungkan juga ke bola lampu. Sisa satu lagi penjepit buayanya kita sambungkan ke salah satu bagian baterai. Lalu sisi lainnya kita satukan ke bagian lampu. Oke teman-teman, pembuatan alat uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit sederhana sudah siap digunakan. Baiklah teman-teman, jadi kita akan mencoba alat sederhana yang kita buat tadi dengan 10 cairan yang ada di depan kita. Yang pertama ada air jeruk nipis, yang kedua ada air sabun, yang ketiga ada cuka dapur, yang keempat ada air sumur, dan yang kelima ada air gula. Yang keenam ada Pocari Sweat, yang ketujuh ada air laut, yang kedelapan ada air kelapa, yang kesembilan ada air garam, dan yang terakhir ada soda kue. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama, yaitu air jeruk nipis. Bisa teman-teman lihat dari situ, lampunya tidak menyala, tapi terdapat sedikit busa. Jadi dapat disimpulkan air jeruk nipis merupakan elektrolit lemah. Percobaan yang kedua yaitu air sabun. Nah teman-teman, di air sabun lampunya juga tidak menyala, tapi terdapat sedikit busa. Jadi dapat disimpulkan bahwa air sabun merupakan elektrolit lemah. Langsung saja ke percobaan yang ketiga, cuka dapur. Nah teman-teman, di situ lampunya juga tidak menyala, tapi terdapat sedikit busa. Jadi dapat disimpulkan cuka dapur merupakan elektrolit lemah. Percobaan yang keempat yaitu air sumur. Nah teman-teman, bisa dilihat dari situ lampunya tidak menyala dan tidak terdapat sedikit busa. Jadi disimpulkan air sumur merupakan non-elektrolit. Lanjut ke percobaan yang kelima, air gula. Nah teman-teman, dilihat dari situ lampunya tidak menyala dan tidak terdapat busa. Jadi dapat disimpulkan air gula merupakan non-elektrolit. Percobaan yang keenam yaitu larutan isotonik. Nah, bisa teman-teman lihat dari situ lampunya tidak menyala, tapi terdapat sedikit busa. Jadi dapat disimpulkan Pocari Sweat merupakan elektrolit lemah. Selanjutnya percobaan yang ketujuh, air laut. Nah, bisa teman-teman lihat dari situ lampunya menyala dan terdapat busa. Jadi dapat disimpulkan bahwa air laut merupakan elektrolit kuat. Percobaan yang ke-8 yaitu air kelapa. Nah teman-teman, bisa dilihat dari sana lampunya tidak menyala dan terdapat sedikit busa. Jadi dapat disimpulkan bahwa air kelapa merupakan elektrolit lemah.
percobaan yang kesembilan yaitu air garam. Nah, bisa teman-teman lihat dari sana, lampunya menyala dan terdapat busa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa air garam merupakan elektrolit kuat. Dan percobaan yang terakhir yaitu soda kue. Nah, bisa teman-teman lihat dari sana, lampunya tidak menyala. Sedikit menyala, tapi terdapat sedikit busa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa soda kue merupakan elektrolit lemah. Nah, oke teman-teman, itulah tadi hasil dari 10 percobaan larutan dengan menggunakan alat sederhana yang telah kami buat. Jadi, kesimpulannya adalah Air jeruk merupakan elektrolit lemah. Air sabun elektronik lemah. Cuka dapur juga elektronik lemah. Sedangkan air sumur non elektrolit. Air gula juga non elektrolit. Air Pocari Sweat elektronik lemah. Air laut elektronik kuat. Air kelapa elektronik lemah. Air garam elektrolit kuat. Sedangkan soda kue elektrolit lemah. Nah teman-teman, agar teman-teman lebih memahami apa sih itu elektrolit lemah, elektrolit kuat, dan non-elektrik, jadi simak penjelasan berikut ini. 3. Nah teman-teman tahu nggak apa itu larutan elektrolit kuat? Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terionisasi sempurna di dalam air sehingga menghasilkan banyak ion. Nah, larutan ini dapat mengantarkan listrik. Pada percobaan kita tadi, dapat kita ketahui larutan elektrolit kuat yaitu larutan yang mampu menghidupkan lampu dan juga berbusa banyak, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah merupakan larutan yang hanya terionisasi sebagiannya saja di dalam air, sehingga jumlah ionnya lebih sedikit. Daya hantarnya lemah. Bisa teman-teman lihat di dalam percobaan tadi, terdapat gelembung-gelembung di dalam percobaannya merupakan contoh dari larutan elektrolit lemah. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Adalah larutan yang tidak terionisasi di dalam air sehingga tidak dapat mengantarkan listrik. Contohnya seperti percobaan kita tadi yang tidak dapat menghidupkan bola lampu. Kemudian di sekitarnya tidak terdapat busa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kami tentang uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan alat uji coba sederhana. Terima kasih telah menonton and see you next time. Dadah!